Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita akan mulaikan ibadah online kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, akulah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Haleluya. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, Agar kami beroleh hati yang bijaksana. agar kami Haleluya. beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan. Haleluya. Hidup dalam jalan-Mu, Agar semua rencana-Mu akan digenapi. agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Oh, Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. pimpin kami Tuhan di setiap waktu.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang baru yang Kau masih berikan kepada kami. Kalau kami masih boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena anugerah yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kalau kami masih boleh bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Urapilah para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam melayani Engkau pada hari ini ya Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu juga Tuhan, kiranya Engkau urapi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Dia yang sudah begitu baik dan memelihara hidup kita. Tidak ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Hanya semata-mata karena kemurahan Tuhan. Sebab itu biarlah kita angkat hati kita. Kita angkat pujian. Hari-hari dapat kulalui hanya dengan Yesus saja. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari kulalui bersama Yesus, Suka duka ku jalani bersama dengan Yesus. Haleluya. Persoalan pencobaan akan aku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Haleluya. Sekali lagi, hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. bawa serta dengan Allah. Dilakukan pekerjaan besar. Haleluya. Dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi beserta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kami mengerjakan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Dia akan menginjak-injak segala musuh kami, pekerjaan besar terjadi
Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Menghadapi keadaan dunia yang semakin gelap, tanpa Tuhan kita tidak akan dapat bertahan. Sebab itu biarlah kita semakin mendekatkan diri dan melekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita angkat pujian, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Wanita-wanita saja nyanyikan lagu ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Mari pria saja nyanyikan lagu ini. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Bersama-sama, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Namun tangan-Mu namun selalu menopang. Haleluya. menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisi. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan. Kau berkata, jangan takut, Engkau memberikan kemenangan. beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun tak sekalipun Oh amin Tuhan. Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
lembah kekelaman, juga mungkin dalam ketakutan. Tetapi biarlah kita memegang janjinya, karena Dia yang berjanji, itu Dia yang setia kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kembali saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pegangan dan pedoman dalam setiap langkah hidup kita. Mari buka hati kita dan terima firman Tuhan. Kita angkat pujian. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Kasih setiamu penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah lama menolongku. Terima kasih. Melewati setiap masalah, Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. adalah janji-Mu yang menopang. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu Menuntun langkah-langkah kami dalam setiap waktu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa. Kami boleh alami hari demi hari Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara Tuhan untuk setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau yang mengetahui keberadaan kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami saat-saat ini sedang rasakan, Engkau yang mengetahuinya Tuhan. Dan lewat firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjamah setiap kami. Engkau yang akan memberikan jalan keluar atas setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami untuk dapat melewati segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Untuk membawakan berita firman-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah kembali melalui siaran online ini tentunya, dan mengambil ayat dalam kitab Mazmur bahwa berbahagialah orang yang kekuatannya ialah Tuhan dan yang berhasrat melakukan ziarah. Maka kiranya semangat itu juga ada pada kita pada pagi hari ini ketika kita memulai beribadah sejak dari pujian tadi, lalu bersama-sama akan menikmati firman Tuhan, dan itulah yang akan menjadi semacam ziarah kita. Ya, bukan ziarah ke makam saudara, tetapi ziarah ke tempat di mana kita dapat mengingat kembali, merenungkan kembali tentang perbuatan-perbuatan besar dari orang-orang yang pernah mengalami Tuhan. Dan di dalam firman Tuhanlah kita akan melihat banyak kesaksian-kesaksian tentang perbuatan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan itu yang pemazmur sebut dengan kata ziarah. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan mengambil satu tema untuk pagi hari ini tentang firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, kita perlu melihat lebih dahulu apakah sebenarnya yang menjadi perhatian utama dari pemberita atau pembawa pesan untuk jemaat di Efesus ini. Maka kita membaca kitab Efesus pasal 1, Efesus pasal 2, Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan tertulis demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, yang berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian,
bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, sebab engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara, menarik untuk menyimak tempat-tempat atau kota-kota yang disinggung di dalam kitab Wahyu ini, yang dikenal sebagai 7 jemaat di Asia Kecil. Efesus adalah satu kota yang terletak di pesisir Laut Aegea sekarang. Mungkin nama Laut Aegea tidak populer di zaman Alkitab. Tetapi sekarang kota itu dikenal, saudara, dalam satu situs penelitian, baik arkeologi maupun penelitian dengan maksud lain. Bahwa kota ini adalah kota yang cukup ramai di masanya dan memungkinkan perkembangan dari kekristenan itu sangat cepat. Kalau dilihat dari laporan Lukas di dalam Kisah Para Rasul, maka kita akan mendapati satu data bahwa Paulus yang membuka jemaat ini memerlukan waktu yang sebenarnya tidak lama, sekitar 1 tahun 6 bulan menurut catatan kitab Kisah Para Rasul. Dan jemaat di kota Efesus ini tumbuh sebagai jemaat yang dapat memberitakan atau dapat bersaksi, sehingga seluruh Asia dikatakan sudah dapat mendengar Injil. Oleh karena warga Kristen, sebutlah begitu, yang ada di kota Efesus ini. Tapi rupanya ada permasalahan serius yang terjadi di dalam tubuh jemaat ini, saudara. Sehingga Yohanes sebagai rasul terakhir yang menerima pewahyuan tentang bagaimana orang-orang beriman pada masa itu harus mempertahankan harapan mereka untuk menanti kedatangan Tuhan, menuliskan satu keadaan, berikut juga ancaman-ancaman. Sebutlah itu ancaman bukan berarti untuk melemahkan kekristenan sebenarnya, tetapi ancaman ini untuk membangunkan kesadaran mereka sebetulnya. Adalah apa yang ditulis di dalam ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang diucapkan atau dituliskan oleh Yohanes ini sebenarnya berlaku untuk umum, bukan hanya untuk jemaat Efesus. Berlaku untuk jemaat manapun yang sudah mengikatkan dirinya kepada Tuhan sejak dia mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Tuhan. Semangat ini, saudara, adalah semangat pertama yang tentu didasari dengan totalitas, dengan keadaan sepenuhnya, sebutlah begitu, dengan ukuran yang sepenuhnya dari kesadaran manusia untuk memutuskan sesuatu, untuk mengambil satu keputusan. Kalau saya bandingkan dengan apa yang pernah disuarakan oleh Musa, tentu atas kehendak Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, maka gambaran dari kata kasih yang mula-mula dapat kita temukan
di dalam ayat ini. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap inilah saudara, yang saya katakan mempunyai nilai atau padanan dengan kata kasih yang mula-mula. Sebab yang diminta oleh orang Israel, diminta dari orang Israel adalah ukuran untuk mengasihi Tuhan, baik dari hati mereka, baik dari jiwa mereka, dan kekuatan mereka, itu dengan ukuran segenap. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa ketika Yohanes juga menuliskan satu peringatan kepada jemaat di Efesus, bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula, adalah keputusan mereka, komitmen mereka ketika mereka mengikut Tuhan atau mengabdikan diri untuk menjadi pengikut Tuhan, haruslah berada pada ukuran yang sama ketika mereka pertama kali menyatakan diri untuk menjadi pengikut Tuhan. Kalau kata ini, saudara, kata segenap, yang akan menjadi ukuran dari kasih yang mula-mula itu, ditelusuri lebih jauh, maka kata ini sebenarnya juga memperlihatkan atau menggambarkan satu ukuran yang bertambah tiap-tiap hari. Maka kalau kita kembali kepada permasalahan yang terjadi di dalam jemaat Efesus, orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, sehingga perlu datang firman Tuhan ini. Mereka sedang bermasalah dengan ukuran dari semangat mereka mengikut Tuhan. Mengapa saya katakan ukuran, saudara? Memang di dalam Alkitab mungkin kata ukuran itu sendiri tidak pernah kita jumpai. Tetapi setidaknya firman Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa ada satu jumlah dari keseluruhan kesepakatan kita, kemauan kita ketika kita menyatakan untuk menjadi pengikut Tuhan. Jumlah itu tentu tidak bisa orang lain tahu. Hanya kita sendiri dengan Tuhan yang tahu. Kita sendiri pun bahkan tidak dapat menghitungnya. Karena mungkin tidak ada angka-angka untuk menghitung itu. Tapi kita bisa merasa, saudara, ukuran itu. Berapa besar yang masih bisa kita berikan kepada Tuhan. Apakah sama besar dengan yang kita berikan ketika pertama kali kita menyatakan menjadi seorang pengikut Tuhan? Itu yang saya sebut dengan kata ukuran. Jadi kita dapat memahami, dan sekiranya kita bisa memahami, ketika ayat 4 ini datang firman Tuhan yang berbentuk peringatan keras, sehingga pencerita atau penulis memakai kata mencela engkau. Aku mencela engkau. Yang dicela tentu adalah ukuran itu atau mentalitas itu, atau juga bahkan totalitasnya. Mengherankan, saudara, bahwa kritik terhadap mentalitas ini atau kadar rohani, kadar pengharapan mereka tidak sebanding dengan aktivitas mereka yang luar biasa. Kalau kita ke ayat 2, saya ingin kita perhatikan ayat 2, maka saudara melihat bahwa aktivitas rohani mereka hebat, tapi tidak sebanding dengan totalitas dari kerohanian mereka sendiri. Sebutlah itu totalitas dari semangat mereka atau motivasi. Ayat 2 berkata begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hal pertama, saudara, yang boleh kita katakan sangat mengagumkan dalam ukuran kita, aktivitas rohani mereka itu adalah bahwa
mereka adalah orang-orang yang mempunyai standar tertentu. Atau kita sebut standar itu dengan kata ukuran tertentu. Dari pengetahuan mereka tentang firman, sehingga mereka bisa menggunakannya itu untuk menguji orang. Apakah seseorang dengan kedok tertentu, mau kayak dia datang sebagai seorang rasul misalkan, sesuai dengan ayat ini. Apakah benar dia betul-betul datang dengan pengetahuan firman Tuhan sebagai seorang rasul, ataupun juga dengan motif seorang rasul, mereka bisa ketahui itu karena mereka mempunyai ukuran, mereka mempunyai tingkat pemahaman tertentu. Dari ayat 2 inilah kita tahu, saudara, bahwa jemaat Efesus ini memiliki kelebihan-kelebihan ini. Saya ingin saudara perhatikan kembali kalimat yang tertulis begini. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini bukan pencuri, bukan kejahatan-kejahatan secara perilaku umum, saudara. Tapi yang disebut dengan jahat ini adalah orang-orang yang bertopeng. Yang dijelaskan dalam kalimat berikut, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan kalau sebutkanlah jemaat Efesus ini menjadi satu standar ukuran dari tingkat pengujian atau tingkat kelayakan seseorang, maka luar biasa orang-orang Kristen di kota Efesus ini bisa mendapati apakah seorang rasul itu asli atau tidak. Bisa mendapati apakah seorang rasul ini panggilan atau karena satu motivasi yang lain. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya jemaat ini. Jadi saya bisa katakan, saudara, kalau secara pemenuhan terhadap firman Tuhan, atau gairah mereka, antusias mereka terhadap tuntutan-tuntutan sebagai orang Kristen, yaitu belajar firman, atau juga mungkin mereka tidak melupakan persekutuan mereka, ya, persekutuan secara koinonia, persekutuan yang dilakukan dengan berdoa mungkin, atau dengan apa saja, itu mereka tidak lupakan. Mereka kuat sekali di situ. Tetapi rupanya yang terselubung, yang tidak diketahui secara kasat mata adalah besaran dari kerinduan mereka. Itu yang tidak lagi sama dengan awal ketika mereka menyatakan diri sebagai seorang pengikut Tuhan. Dan ternyata, saudara, ini menjadi masalah serius. Banyak orang mungkin merasa dapat melakukan aktivitas-aktivitas karena pengalamannya. Banyak orang merasa bahwa dengan pengalamannya dia dapat menggurui bahkan orang-orang lain dan menjadikan dirinya patokan atau teladan bagi orang lain untuk melakukan sesuatu dengan dalih yang paling benar, yang paling cocok, yang paling sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ternyata kepalsuan, tentu ini bicara soal hati. Kepalsuan atau kemunafikan diselubungi oleh satu mentalitas atau satu totalitas ini. Ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan ternyata tidak cukup hanya dengan pengetahuan dan pengalaman. Itu inti yang saya dapati dari kisah ini. Lagi sekali, saudara, bahwa mengikut Tuhan atau bahkan juga melayani Tuhan tidak cukup hanya dengan modal pengetahuan atau bahkan pengalaman. Tapi juga harus ditunjang oleh kekuatan dari hadirat Tuhan itu sendiri. Karena bisa saya katakan inilah nyawa dari satu pelayanan. Nyawa dari kepengikutan kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada roh Tuhan, dan itu yang digambarkan atau boleh saya katakan itu yang didapatkan ketika seorang betul-betul mengasihi Tuhannya dengan sepenuh hatinya,
seperti gambaran di dalam kitab Ulangan tadi. Maka yang dia lakukan mungkin hanya melelahkan dirinya dan juga dapat menjadi ukuran bagi orang lain, tapi tidak bisa menjadi berkat. Tidak bisa mendatangkan satu kekuatan untuk kemenangan. Baik kemenangan bagi jiwa-jiwa itu sendiri, dia dipuaskan, dia mendapatkan hal yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan. Selain hanya pujian saja dari mulut ke mulut. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Baik saudara adalah pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan awam. Mentalitas ini menjaga aktivitas kita murni kita berikan kepada Tuhan. Mentalitas dari kasih kita kepada Tuhan, ukuran kasih kepada Tuhan, itu yang menjaga segala sesuatu yang kita buat tidak ditunggangi oleh kepentingan lain. Khususnya mungkin untuk disebut yang paling hebat di antara yang lain. Mungkin untuk dapat dipromosi dia menjadi pengawas atau koordinator dibanding dengan yang lain. Karena manusia ini seringkali mempunyai banyak sekali keinginan, bahkan keinginan-keinginan terselubung yang tidak terungkapkan dan bahkan enggan untuk diungkapkan di hadapan Tuhan sebagai bentuk pengakuan dosanya. Jadi apa yang jemaat Efesus punyai saudara yang secara terselubung ini sangat membahayakan kekristenan, sangat membahayakan pertumbuhan iman mereka. Dan itulah yang membuat Tuhan terusik. Dan melalui Yohanes diusiklah kemudian satu firman peringatan ini. Dan ketika datang peringatan pertama, Allah atau si firman itu sendiri diperkenalkan dengan satu istilah yang cukup unik untuk konteks tersebut. Kalau kita ke ayat 1, kembali ke ayat 1. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh kaki dian emas, saudara jangan salah menggambarkan istilah Alkitab ini. 7 kaki dian emas bukan berarti ada 7 kaki dian, tetapi kaki dian itu sendiri mempunyai 7 kaki. Ada 3 kaki yang berpasangan, saudara, yang harus kemudian dibusurkan untuk menyeimbangkan kaki yang di tengah. Sehingga gambaran-gambaran yang mungkin dengan mudah saudara dapati dengan menggoogling, itulah yang disebut dengan kaki dian. Tetapi hanya satu itu, tetapi berjumlah 7 tiangnya. Ya. Jadi bukan 7 kaki dian. Tapi 1 kaki dian, karena 1 kaki dian ini ada 7 tiangnya, ada 7 kakinya. Lalu apa yang kemudian menjadi perhatian utama dari sang pemberita atau sang pembawa pesan ini? Dengan diperkenalkannya firman, atau yang tidak lain adalah Tuhan sendiri sebagai pemilik jemaat, sebagai kaki dian itu sendiri. Maka kita harus melihat kepada pasal 1, saudara. Di pasal 1, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13, Yohanes sudah mengidentifikasi dengan jelas kaki dian ini. Mari kita ke pasal 1 dari kitab Wahyu, ayat yang ke-12 dan 13. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Tetap akan disebut 7 kaki dian. Tetapi 1 kaki dian dengan ke-7 tiangnya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kaki dian yang diidentifikasi oleh Yohanes di dalam penglihatannya pertama adalah
yang dia sebut dengan kata serupa anak manusia. Yang tidak lain tentu dalam iman kita memahaminya sebagai Yesus Kristus. Wujud terlihat dari Allah, Allah semesta langit, Allah pencipta langit dan bumi. Dan wujud terlihatnya itu adalah Yesus yang dalam pewahyuan kepada Yohanes diidentifikasi dengan kaki Dian. Jadi, kalau kita hubungkan kemudian dengan pesan yang datang kepada jemaat Efesus, mengapa firman diperkenalkan dengan kaki Dian? Kalau saudara baca 6 jemaat yang lain, sang firman akan diperkenalkan dengan istilah-istilah atau dengan nama-nama yang unik sesuai dengan konteks permasalahannya. Tapi karena di jemaat Efesus yang dipermasalahkan adalah ukuran dari kasih. Ukuran dari totalitas itu. Tidak lagi sama seperti yang pertama. Maka perlu ditegaskan bahwa sang kaki Dian ini yang harus menjadi bagian di dalam rumah Tuhan. Kalau itu diambil, maka esensi dari rumah Tuhan hilang. Kalau kita melihat di dalam sejarah, saudara, kaki Dian ini selalu ada di dalam bangunan-bangunan, baik sementara maupun bangunan tetap. Bangunan-bangunan yang menjadi simbol dari kehadiran Tuhan. Saudara tentu tahu cerita tentang tabernakel Musa. Kaki Dian pun ada di sana, menjadi bagian dari ruang suci. Setelah orang Israel menetap di tanah terjanji, memang ada kevakuman tempat, saudara. Sebab belum ditunjuk tempat. Tetapi Silo, satu sebutlah kota kecil yang ditentukan untuk menjadi tempat diletakkannya tabut Tuhan itu. Itu pun menjadi simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Hanya sayangnya kita tidak mendapati data tentang kaki Dian. Tapi bahwa kehadiran Tuhan itu tetap ada di tengah-tengah umatnya. Antara periode masuknya mereka ke tanah Kanaan sampai dengan terbangunnya bait Allah di zaman Salomo. Itu menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah mereka. Dengan segala perbuatannya. Dan kita bisa lihat itu di dalam perjanjian lama. Tetapi ketika bait Tuhan dibangun, maka lagi-lagi perkakas ini, saya sebut dengan kata perkakas ini, itu juga menjadi bagian di dalam rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena perjanjian lama memang identik dengan simbol-simbol untuk mengungkapkan tentang Tuhan, kehadiran dan perbuatan-perbuatannya. Maka ketika dibuat perbedaan di dalam cerita-cerita Alkitab bahwa setelah periode pecahnya kerajaan Israel, suku-suku Israel atau 10 suku tidak lagi mengindahkan bait Allah, maka cerita tentang kehadiran Tuhan di dalam bait Allah menghilang. Seperti tidak ada lagi semangat untuk bersekutu dengan Tuhan, semangat untuk menikmati kehadiran Tuhan, sama seperti apa yang Salomo pernah buat ketika dia mentahbiskan bait Allah. Jadi, saudara, dari pengisahan ini yang ingin saya berikan sebagai satu perhatian. Rupanya orang Israel hanya tertarik dengan segala macam aturan yang mengikat mereka berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di dalam bait Allah. Tapi mereka tidak pusing lagi dengan kehadiran Allah di dalam baitnya. Mereka tidak merasa perlu menghadirkan Tuhan di dalam baitnya. Atau mereka sudah merasa Allah hadir ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan mereka. Persoalan inilah yang tampaknya muncul kembali di dalam jemaat Efesus. Mereka merasa semua aktivitas-aktivitas penting di dalam kegerejaan
sudah mewakili kehadiran Tuhan. Sementara ternyata kaki Dian yang ada pada mereka terancam terambil karena tidak dihormati. Kehadiran Tuhan ternyata merupakan satu pemenuhan atau bila saya katakan satu materi yang penting. Lebih penting bahkan dari aktivitas kegerejaan itu sendiri. Dan ini yang sangat disorot sudah di dalam jemaat Efesus. Walaupun tadi saya katakan, kalau dilihat dari standar pemahaman mereka akan firman, dan standar dari perilaku-perilaku keagamaan mereka, sebutlah itu pelayanan kalau dalam bahasa umum. Mereka jempolan, mereka menjadi ukuran mungkin dari jemaat lain. Oh, kalau mau disebut dengan yang asli seperti ini, kalau ingin disebut pelayanan yang baik, yang proporsional sesuai Alkitab, mungkin kita bisa melihat Efesus. Mereka sudah merasa bahwa dengan menjadi seperti itu sudah menyertakan Allah hadir. Atau sudah termasuk Allah itu ada di dalam mereka. Tapi dari catatan ini kita ketahui ternyata itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dua hal yang berbeda. Kalau saya melihat kembali ke dalam sejarah, maka keberadaan dari bait Allah atau tempat disebut rumah Tuhan ini, yang berdiam di tengah-tengah pemukiman orang Israel, belum tentu menandai atau menjadi simbol dari kehadiran Tuhan. Ketika baik suara Yeremia, juga pada akhirnya suara dari Nabi Yehezkiel. Setidaknya satu periode. Ya, ada kurang lebih sekitar 40 tahun perbedaan antara Yeremia dan Yehezkiel. Tapi suara mereka, saudara, seperti silih berganti. Menekankan pentingnya hadirat Tuhan di dalam bait Allah itu. Kenapa? Karena orang Israel rupanya sudah kehilangan semangat untuk menjadi berkat sebagaimana yang pernah Allah janjikan kepada Abraham. Mereka lebih suka, mereka hanya diakui hebat, tapi mereka tidak mementingkan atau tidak menganggap penting bahwa mereka harus menjadi bangsa yang mendatangkan berkat. Dan itulah saudara yang rupanya pelan-pelan sudah menguasai jemaat Efesus ini. Sehingga jemaat Efesus ini bisa saya katakan kehilangan Tuhannya. Walaupun tidak kehilangan aktivitas-aktivitasnya. Tapi mereka telah kehilangan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kiranya yang kita simak bersama dari kisah ini, dari firman Tuhan ini, menyadarkan kita betapa pentingnya Tuhan mendahului dari semua aktivitas yang bisa kita lakukan. Walaupun kita adalah orang yang berpengalaman, walaupun kita adalah orang yang punya banyak kontribusi terhadap gereja atau terhadap masyarakat. Itu sebabnya di ayat terakhir, ayat 7, tertulislah kalimat ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Belum pernah ada orang yang bisa makan pohon kehidupan itu, saudara. Sebab Adam dan Hawa pun terlebih dahulu sudah terlanjur memakan buah yang dilarang. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka tidak mendahulukan atau tidak merasa perlu untuk mencari tahu dulu atau menaruh rasa penasaran terhadap buah dari pohon kehidupan. Belum pernah ada yang makan buah dari pohon kehidupan. Dan mungkin memang itu harus disimpan. Mungkin saja saudara, Allah menyimpannya untuk orang-orang yang memelihara persekutuan intim dengan Tuhan. Bukan yang didasarkan karena pengetahuan dan pengalamannya. Karena sudah terlampau banyak cerita di dalam Alkitab. Orang-orang beriman, umat Tuhan,
orang-orang pilihan, pemimpin-pemimpin, bahkan pejabat-pejabat di dalam rumah Tuhan, seperti juga imam-imam yang hanya mengedepankan satu pelayanan atau satu perbuatan-perbuatan keagamaan, tetapi tidak memelihara persekutuan intimnya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita tidak tahu berapa lama kita masih bisa menjalani hidup ini. Sekuat apapun kita dapat melakukan aktivitas kita, dan mungkin itu menyenangkan untuk orang lain. Tetapi yang harus kita ingat, apakah itu sudah cukup menyenangkan bagi Tuhan? Kalaupun kita mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, apakah serta-merta itu juga akan mendorong Allah memuji kita? Penilaian yang sangat khusus ini, dan mungkin saya katakan susah untuk didapat, menjadi pujian bagi Tuhan sendiri. Tidaklah mudah untuk berbuat sesuatu dan mendatangkan pujian bagi orang lain. Maka apa yang kemudian kita dapati, kita simak bersama dari permasalahan di jemaat Efesus, kiranya mendorong kita untuk melengkapi kekristenan kita dengan persekutuan dengan Tuhan sendiri. Keintiman dengan Tuhan ini, saudara, yang harus menjadi perhatian utama khususnya di dalam kondisi sekarang ini. Ketika waktu-waktu kita sudah lebih banyak di rumah dan memang sudah dimungkinkan untuk melakukan semuanya dari rumah. Yang saudara lakukan juga beribadah dari rumah. Tapi apakah sikap saudara beribadah dari rumah pun adalah sikap yang sama seperti yang di gereja? Tidak ada yang pernah tahu. Karena gereja tidak pernah mengontrol rumah saudara dengan CCTV. Ya. Saudara beribadah dengan tidur-tiduran, tidak ada yang pernah tahu. Saudara beribadah hanya dengan menggunakan piyama, tidak ada yang pernah tahu. Tapi kalau saudara ke gereja, tentu saudara tidak akan menggunakan piyama. Saudara akan menggunakan pakaian yang bagus. Tapi ketika kita beribadah di rumah, apakah kita berperilaku sama dengan di gereja? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau semangat itu ada, karena roh Tuhan ada, tentu saudara bisa melakukannya. Saudara yang punya nilainya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali kepada satu esensi dari ibadah itu sendiri. Sebagus apapun rumah Tuhan itu dibuat, seindah apapun rumah Tuhan itu dilengkapi, mungkin kita bisa bersyukur untuk itu. Tapi itu bukanlah segalanya dan itu bukanlah yang Tuhan minta. Persekutuan dengan Tuhan, itu yang akan mendorong kita, saudara, atau didorong dengan kasih yang besar ini. Semakin besar cinta saudara kepada Tuhan, maka tentu tingkat pengorbanan dan tingkat pengabdian kita akan besar. Tidak harus ditunjukkan bahkan dengan atribut-atribut atau pelayanan-pelayanan tadi. Justru di jemaat Efesus terlalu bagus pelayanan mereka, tapi tidak bagus mereka dengan Tuhan. Terlalu bagus pemahaman mereka dengan firman Tuhan, tapi tidak bagus rupanya hubungan mereka dengan Tuhan sendiri. Dan itulah yang menyebabkan peringatan ini perlu ditulis sebelum benar-benar kaki Dian diambil. Sebelum Tuhan sendiri angkat kaki dari rumahnya. Itu pernah terjadi bukan, saudara? Di era ketika orang Israel harus tertawan, harus dibuang ke negeri asing karena Tuhan tidak lagi ada di rumahnya. Jangan sampai terulang. Sebelum benar-benar Tuhan hilang di dalam hidupmu, jangan sampai engkau merasa bahwa engkau masih bisa berbuat sesuatu atas nama Tuhan. Jangan sampai engkau merasa saya masih bisa menyanyi untuk Tuhan. Saya masih bisa melayani atas nama Tuhan untuk jemaat. Saya masih bisa berbuat ini itu untuk gereja dan untuk lingkungan. Tapi engkau miskin pengalaman dengan Tuhan dan miskin pengalaman hadirat Tuhan. Maka saya katakan kekristenan lenyap dengan sendirinya. Karena tandanya kaki Dian sudah tidak ada pada kita. Tuhan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini mengembalikan satu semangat itu, satu motivasi untuk mendahulukan Tuhan, mementingkan persekutuan dengan Tuhan. Baru kita dapat melakukan sesuatu
sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bersama-sama kita menyanyi satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat aku, apakah sungguh kita mengasihi Yesus. Kiranya lewat pujian ini kita merenungkan, kita memeriksa hidup kita sendiri. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan menurut kehendak Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sambil kita merenungkan dan periksa hidup kita, saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Bukan karena kita bisa menyanyi, Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati pastikan kasih kita sama seperti awal, sama sampai dengan kesudahan. Haleluya. Pastikan saudara, semangatmu untuk berharap kepada Tuhan sama seperti engkau pertama kali menyatakan untuk ikut Tuhan. Pelihara itu. Ingatlah kepada Musa pun Tuhan peringatkan orang Israel. Kasihi Tuhan dengan segenap hati,
segenap jiwa, segenap kekuatan, satu ukuran yang harus bertambah-tambah sejak dari pertama kali mereka mengambil keputusan. Dan kalau kepada jemaat Efesus ini datang juga satu koreksi yang sama bagi kita, dimanapun engkau berada. Datanglah hari ini kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, dan baharuilah hatimu, baharuilah kasihmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita yakin bahwa Allah selalu bekerja, bertambah-tambah dalam hidup kita. Maka adilkah kita hanya memberi berkurang-kurang kepada Tuhan? Kita ingin Allah berbuat semakin hari semakin besar dan semakin banyak. Maka adilkah kalau kita juga hanya mengasihi Tuhan dengan ukuran yang semakin hari semakin melemah? Baharui hati kita Bapak Ibu Saudara, baharui hidupmu, semangatmu. Tuhan kita sama, tapi seringkali gerak hati kita yang tidak sama. Mari lewat firman Tuhan kita minta Tuhan, jangan sampai kaki Dian itu terambil dalam hidup. Kristus yang setia.
doa kami, doaku, doa umat-Mu ya Tuhan. Kiranya kami tetap ada di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kami atau sampai Tuhan datang kembali. Kiranya hidup kami tetap menyenangkan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan dengan keinginan kami. Kalaupun Tuhan percayakan banyak hal, entah itu pelayanan-pelayanan bagi seorang pelayan, atau bahkan kemajuan-kemajuan usaha bagi jemaat Tuhan, itu bukan segalanya kalau hadirat Tuhan atau Tuhan sendiri hilang di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu memeriksa hidup ini. Kami mungkin cakap melakukan sesuatu, kami mungkin dapat dijadikan patokan, ukuran untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Tapi kami miskin pengalaman dengan Tuhan, karena kaki Dian telah terambil dalam hidup kami. Maka sebenarnya hidup kami tidak berarti apa-apa. Tolong umat-Mu Tuhan, ini menjadi doa kami. Bahkan tiap-tiap pribadi umat-Mu dimanapun mereka berada, berkata, inilah doaku di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku ingin baharui hidupku, aku ingin baharui hatiku, supaya apa yang pernah ku ikrarkan di hadapan Tuhan pertama kali, itu sama sampai dengan hari ini. Dan kami pastikan sama sampai akhir hidup kami. Dengan begitu hidup kami benar-benar menyenangkan Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan mereka yang dengan setia mengikuti ibadah ini. Bahkan mungkin yang bukan dari jemaat GBDI Ketapang, Keramat maupun Neo Soho. Berkati ya Tuhan, yang diberkati dengan pelayanan ini, kiranya akan juga menjadi teladan bagi orang lain. Bahwa dengan membaharui hati, memelihara Tuhan dalam hidup, itu akan menghadirkan banyak hal yang baik dalam hidup kami, yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa untuk penyertaan Tuhan atas hidup umat-Mu dari hari ini sampai hari-hari selanjutnya. Kalau 1 tahun ini kami sudah bisa melewati bersama dengan Tuhan, melalui masa pandemi ini, dan Tuhan tolong sedemikian rupa. Mungkin masih ada yang mengalami kesusahan-kesusahan, tapi kami percaya pada akhirnya ketika hidup menggeliat dan Tuhan memelihara hidup kami, dan kami masih ada sampai hari ini, itu bukti bahwa Tuhan pelihara kami. Maka doa kami, pemeliharaan-Mu akan terus ada sampai seterusnya. Bukan hanya sampai dengan nanti berakhirnya pandemi ini, tapi sampai Engkau datang kembali, besertalah Engkau dengan umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, memberkati umat Tuhan, pekerjaan mereka, pemberian-pemberian mereka, persembahan-persembahan mereka, berkati semua Tuhan. Apa yang mereka buat untuk Tuhan melalui gereja, Tuhan memberkati. Dan kami akan mengakhiri ibadah online ini tentu dengan menerima berkat dari Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menerima berkat dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya berkata, amin.